Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise untuk Peningkatan Kualitas Manajemen Layanan pada Bagian Penjualan PT Erafon Arta Retailing. Kami beranggota kelompok saya sendiri, Salvador Aiza dengan NIM 192360048, Vina Fauziah Kansa dengan NIM 192360047, Buhan Marayana 192360050, Mita Ayuandari 192360052, Diki Prasetyawan dengan NIM 192361131. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Perancangan arsitektur enterprise juga menjadi sangat penting sebagai pendekatan strategis untuk mengelola kompleksitas sistem informasi dan teknologi dalam sebuah organisasi. Erafon berkomitmen untuk terus bisa memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia, juga mengikuti tren yang datang setiap saat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dengan secara profesional. Penelitian ini membuat perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM. Metode ADM membuat perancangan arsitektur tertentu untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan diharapkan dapat menciptakan rancangan yang dapat digunakan untuk membuat sistem baru yang dapat membantu dalam proses bisnis. Enterprise Architecture. Menurut Herman, Enterprise Architecture adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. Enterprise Architecture dipandang sebagai cetak biru untuk penempatan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan teknologi informasi untuk mendukung fungsi bisnis. Tujuan utama Enterprise Architecture. Ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, menciptakan keselarasan dan konsistensi antara arsitektur teknologi informasi, proses bisnis, dan tujuan bisnis. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko. 3. Membantu perusahaan menyederhanakan infrastruktur, teknologi, dan proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 4. Membantu perusahaan dan organisasi menyesuaikan diri dengan lebih baik, cepat, dan baik terhadap perubahan pasar dan teknologi baru, serta mampu memanfaatkan peluang yang baru. 5. Meningkatkan kualitas solusi teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penerapan Enterprise Architecture. 1. Komunikasi dan koordinasi antara IT dan bisnis menjadi lebih terbuka. 2. Mengoptimalkan penggunaan aset IT. 3. Pengujian arsitektur IT perusahaan untuk tujuan jangka panjang agar menjadi lebih mudah dan tepat. 4. Mendukung dan melakukan proses transformasi digital. 5. Menyediakan gambaran arsitektur IT yang lebih sederhana sehingga karyawan atau anggota di luar IT bisa lebih mudah paham. 6. Mengurangi biaya yang disebabkan duplikasi sistem dan proses. Selanjutnya, TOGAF, The Open Group Architecture Framework adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAF ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi terkemuka dunia dalam meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal. Standar yang terkonsisten baik metode dan komunikasinya di antara para profesional enterprise arsitektur. TOGAF ADM adalah sebuah metode generik yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengelola metode arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagian besar kebutuhan sistem dan organisasi. Berikut adalah tampilan gambar. Metode penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu mulai dari start, tutup literatur, wawancara, pengumpulan data, tahapan TOGAF, enterprise, dan selesai. Pembahasan preliminary phase. Fase ini merupakan fase tahap awal untuk menentukan ruang lingkup enterprise arsitektur.
yang akan dikembangkan serta menentukan komitmen ke depannya dalam manajemen pengembangan AE. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup dari organisasi AI. Pendefinisian ruang lingkup dari organisasi AI dilakukan menggunakan metode value client analysis dan observasi pada website internet. Seperti gambar berikut, adanya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan ketersediaan barang, lalu mengurangi biaya operasional melalui efisiensi proses, lalu meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan inventaris, mengoptimalisasikan proses penerimaan barang dan stok off-name, lalu meningkatkan akurasi data inventaris, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk proses manual, lalu meningkatkan efisiensi operasional serta secara keseluruhan. Di sini ada support activities. Yang pertama ada supplier gudang dan toko, lalu ada staf penerimaan barang dan stok off-name, lalu ada primer activities, sistem penerimaan barang di gudang dan toko, lalu proses stok off-name di gudang dan toko, integrasi dengan sistem inventaris dan penerimaan yang sudah ada. Di sini beberapa itu termasuk ke dalam laporan akurat dan instan status inventaris. Ada requirement management bertujuan untuk membuat tempat proses pengelolaan kebutuhan, arsitektur, serta fase siklus ADM. Cakupan tahap ini dapat dilihat pada bagian di bawah. Yang pertama, melakukan identifikasi bisnis inti organisasi mungkin ya. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode value client analysis dan observasi pada website internet, struktur organisasi persediaan gudang. Lalu yang selanjutnya, melakukan identifikasi isu organisasi. Identifikasi isu organisasi ini dilakukan dengan cara observasi pada website internet, struktur organisasi persediaan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel identifikasi isu organisasi. Yang pertama yaitu penerimaan produk yang akan dipasarkan, dan stok permasalahannya yaitu stok produk. Tolak ukurnya proses pengiriman dari stok produk. Lalu yang selanjutnya, aktivitas itu melakukan seleksi kelayakan produk, lalu kesalahannya ada selektif produk, lalu selanjutnya ada proses seleksi. Di sini yang ketiga ada produk sudah bisa digunakan, kesalahannya efisiensi waktu rilis produk. Lalu tolak ukurnya pelaksanaan penjualan. Yang keempat, melakukan menginput produk, yang dimana permasalahannya itu produk dalam proses input data. Yang selanjutnya tolak ukur penginputan data ke server. Yang selanjutnya ada yang nomor 5, melakukan uji coba produk sebelum dipasarkan. Untuk permasalahannya produk dalam uji coba. Lalu tolak ukur proses uji coba. Yang keenam ada produk siap dijual belikan kepada konsumen. Lalu permasalahannya yaitu penjualan produk yang baru. Lalu tolak ukurnya yaitu proses transaksi jual beli. Yang ketujuh ada produk mulai dipasarkan. Permasalahannya itu pengendaraan produk, yang dimana tolak ukur pelaksanaan penjualan. Dan lalu aktivitas yang ke-8 yaitu penanganan keseluruhan dan servis produk, yang dimana permasalahannya yang terjadi pada produk atau servis kesalahan software. Lalu tolak ukurnya yaitu pendataan keluhan konsumen. Yang selanjutnya yang ke-9 pembuatan laporan penjualan produk, yang dimana permasalahannya adalah laporan penjualan produk saat ini. Lalu tolak ukur proses input. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan dengan fase A, yang dimana fase A ini yaitu arsitektur passion.
Passion ini adalah tahap awal dalam proses pengembangan arsitektur dan memiliki peran yang sangat penting. Tujuannya adalah membentuk visi arsitektur enterprise yang mencerminkan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Yang pertama, membuat konsep solusi. Konsep solusi dibuat dengan membuat solusi bisnis dan konsep solusi sistem informasi atau SI berdasarkan isu organisasi saat ini. Di sini ada tabel konsep solusi bisnis dan sistem informasi. Yang pertama, di sini ada seleksi kelayakan produk, yaitu aktivitasnya. Lalu permasalahannya, selektif produk jadi. Lalu yang selanjutnya ada solusi bisnis, melakukan uji coba produk. Lalu solusi SI-nya yaitu menggunakan sistem AI. Lalu yang kedua, penerimaan produk yang akan dipasarkan. Lalu stok produk, melakukan pengecekan pengisiman, lalu ekspedisi. Ralat pengiriman. Lalu yang ketiga, produk sudah bisa digunakan. Di sini permasalahannya efisiensi waktu rilis produk. Lalu solusi bisnisnya yaitu otomatis penyesuaian. Untuk solusi SI yaitu Anaman Camp. Penjelasan tabel untuk yang selanjutnya, di sini ada nomor 4, yaitu aktivitasnya melakukan penginputan produk. Lalu ada produk dalam proses input data, lalu otomatis data produk, lalu solusi SI-nya yaitu sistem komputerisasi. Yang kelima, ada melakukan uji coba produk sebelum dipasarkan, yaitu produk dalam uji coba. Yang selanjutnya, otomatis uji coba kelayakan produk, SI-nya yaitu sistem AI, SDM, dan software. Yang keenam adalah produk mulai dipasarkan, pengendaraan produk, otomatis penjualan produk, yaitu SI-nya adalah e-business. Yang ketujuh, ada produk siap dijual belikan, yang dimana di sini ada penjualan produk baru. Lalu otomatis penjualan produk, di sini akan menggunakan SI yaitu e-commerce. Yang selanjutnya nomor 8, penanganan keluhan dan servis produk, permasalahan yang terjadi pada produk atau servis kesalahan software, yang dimana di sini otomatis penanganan keluhan akan dilakukan oleh SI Herdis. Lalu yang ke-9 yaitu pembuatan laporan penjualan produk. Laporan produk penjualan saat ini, otomatis penyelesaian laporan menggunakan Microsoft Excel. B. Business arsitektur. Pada tahap ini, pengembangan sasaran bisnis arsitektur melibatkan penggambaran kondisi arsitektur bisnis organisasi saat ini dan bagaimana hal ini relevan untuk masa depan. Ini mencakup penilaian menyeluruh mengenai bagaimana struktur dan proses yang ada terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya, organisasi harus menyusun strategi yang jelas untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mencakup langkah-langkah konkret dan memperinci untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini dan visi arsitektur bisnis yang diinginkan. Tujuan 1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 2. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis, peluang untuk inovasi, dan area untuk perbaikan. 3. Mendukung inisiatif perubahan dan transformasi bisnis dengan memberikan panduan arsitektural yang jelas. Di sini ada output. Yang pertama ada business architecture vision. Kedua, inventory management capability model. Yang ketiga, detail inventory management process. Yang keempat, roadmap for inventory management improvement. Nah, di bagian ini ada proses barang datang yang sebelumnya selalu dilakukan di perusahaan. Yang pertama itu ada petugas supplier membawa barang ke toko. Yang kedua, petugas supplier
menurunkan barang-barang tersebut. Yang ketiga, karyawan menghitung berapa jumlah barang yang datang. Yang keempat, supplier dan karyawan mengecek ulang barang-barang sesuai kode. Yang kelima, karyawan menerima dan mendatangani di atas faktur. Yang keenam, karyawan menulis kode ulang sesuai barang datang di kotak kemasan. Yang ketujuh, karyawan membuat approval ke sistem untuk barang yang datang hari itu juga. Yang kedelapan, lalu karyawan mencatat di stock of name barang yang datang beserta jumlahnya. Yang kesembilan, setelah semuanya selesai, barang dimasukkan ke dalam toko. Ada juga proses stock of name. Yang pertama yaitu karyawan mengeprint nama barang di kertas. Yang kedua, karyawan mengecek barang di gudang toko. Yang ketiga, lalu menghitung dan menulis berapa jumlah barang yang tersisa di pagi hari itu. Yang keempat, setelah semua selesai, karyawan diwajibkan untuk menghitung jumlah barang di gudang toko. Yang kelima, barang yang terjual hari itu ditulis di stock of name apa nama barang dan berapa jumlah barang yang terjual. Yang keenam, dilakukan kembali stock of name pada malam hari saat closing toko. Yang ketujuh, karyawan mengecek dan menghitung berapa barang yang ada di gudang toko. Yang kedelapan, lalu menulis jumlah barang yang tersisa di hari itu. Yang kesembilan, setelah semua dipastikan selesai, karyawan membuat approval ke sistem berapa jumlah barang yang tersisa. Sedangkan di sini ada langkah-langkah dalam pengembangan arsitekturnya adalah sebagai berikut. Di sini ada supplier dan karyawan serta admin yang mengatur sistemnya. Yang pertama itu ada supplier dan karyawan bisa meregister akunnya masing-masing dan setelah itu bisa login dan mengecek di dalam dashboard itu ada bagian input barang, ada input kode barang. Terus di bagian admin juga bisa mengecek apa aja yang telah diinputkan dari si supplier dan karyawan tersebut. Sehingga di bagian output atau keluaran, di situ ada bisa di print sesuai apa yang diinputkan, dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Fase C, Information System Architecture. Tahap ini berfokus pada pengembangan arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini, pendefinisian arsitektur sistem informasi mencakup arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan diimplementasikan oleh organisasi. Hubungan entitas data menggunakan kelas diagram atau WRD. Di sini ada karyawan, terus supplier juga mereka telah membuat ID usernya yang tersimpan di database serta login user, terus bisa menjambingkan ke produk stock of name. ID stock of name bisa dicatat di database tersebut serta produk yang telah ada dan disimpan ke lokasi gudang. Memetakan hubungan antara aplikasi dengan proses bisnis dalam organisasi pada function metric. Di sini ada kelola produk yang ada pada bagian produk, terus untuk kelola pemasoknya ada pada bagian pemasok, serta kalau kelola stok itu berada juga pada produk, stok, dan lokasi gudang. Di sini juga ada kelola lokasi yang terdapat pada lokasi gudang. Pada pemetaan komponen infrastruktur yang mengacu pada Technical Reference Model atau TRM, TOGAP, yang pertama itu ada beberapa aplikasi yang untuk pengelolaan produk, pengelolaan pemasok, pengelolaan stok, terus pengelolaan lokasi gudang, dan pesanan. Di platformnya itu ada middleware integrasi, platform middleware database, platform infrastruktur, server, database, storage, dan keamanan. Untuk penjelasan aplikasinya itu yang pertama ada aplikasi pengelolaan produk, mengelola informasi produk termasuk penambahan, pembaharuan, penghapusan, dan akses informasi produk. Yang kedua, aplikasi pengelolaan pemasok, ada mengelola informasi pemasok termasuk penambahan, pembaharuan, penghapusan, dan akses informasi pemasok. Yang ketiga, aplikasi pengelolaan stok, mengelola informasi stok barang di gudang termasuk penambahan, pembaharuan, penghapusan, dan akses informasi stok. Yang keempat, aplikasi pengelolaan lokasi gudang, mengelola informasi lokasi gudang termasuk penambahan, pembaharuan, penghapusan, dan akses informasi lokasi. Yang kelima, aplikasi pengelolaan pemesanan,
mengelola informasi pesanan, termasuk penambahan, pembaruan, dan penghapusan akses informasi pesanan. Pada bagian platform, yang pertama itu ada middleware integrasi, Enterprise Service Bus atau ESB, dan API Gateway digunakan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi bisnis dan memungkinkan komunikasi antar sistem. Yang kedua, middleware database management system DBMS digunakan untuk mengelola penyimpanan dan akses data pada sistem persediaan barang. Untuk pada bagian platform infrastruktur, yang pertama itu ada server database, gunanya untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh aplikasi bisnis. Yang kedua itu storage, untuk menyediakan penyimpanan data yang dibutuhkan oleh server aplikasi dan database. Yang ketiga itu ada keamanan, gunanya untuk menyediakan mekanisme keamanan seperti firewall, enkripsi, dan kontrol akses untuk melindungi data dan aplikasi. Fase teknologi arsitektur. Menentukan teknologi perusahaan saat ini didefinisikan dengan membuat daftar teknologi saat ini dengan cara observasi dan pengamatan internet. Daftar ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Hardware dan software yang tersaji. Selanjutnya, nomor 2, infrastruktur jaringan yang tersaji. Untuk kesimpulan, penelitian ini mengkaji penerapan TOGAF, The Open Group Architecture Framework, dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF memberikan panduan yang komprehensif melalui Architecture Development Method atau ADM untuk memastikan setiap aspek arsitektur perusahaan dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Dengan mengikuti TOGAF dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam ADM, organisasi dapat membangun arsitektur perusahaan yang kuat, adaptif, dan efisien yang mampu mendukung tujuan bisnis secara efektif. Untuk saran, agar implementasi TOGAF berhasil, beberapa saran yang dapat diterapkan oleh organisasi adalah: 1. Melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk bisnis, teknologi, dan manajemen risiko untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan memastikan integritas yang holistik. 2. Melakukan pembaruan berkala pada arsitektur teknologi dan bisnis untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi terbaru. 3. Mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak awal untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari. 4. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tim teknologi dan bisnis untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi arsitektur untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.